Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam channel Eldrin Masal. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saya ambil satu tema, yaitu kenapa Allah menjadi manusia 100%. Oke, sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan kami pada hari ini untuk sama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Jadi mohon pimpin hamba-Mu ini, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biar firman-Mu yang kami renungkan sebentar nanti ya Tuhan, bukan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus dapat kami memahaminya, maksud dan message Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan ini Tuhan urapi. Biar Roh Kudus berkarya kepada hamba-Mu ini, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, semuanya daripada Engkau, supaya setiap kami yang mendengar dikuatkan, diberkati dengan firman-Mu ini. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang coba merampas firman-Mu ini Tuhan, dan mengganggu pendengaran kami, pemahaman kami, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami singkir, supaya firman-Mu ini Tuhan ada tempat di dalam hati kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu kenapa Allah menjadi manusia 100%. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha kasih, dan Allah itu maha kudus. Jadi apa sahaja rancangan dan kehendak Allah, semuanya itu jadi menurut kehendaknya. Dan setiap kehendak dan rencana Allah, semuanya yang terindah, yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah itu sungguh luar biasa. Bukan hanya pandai mencipta manusia, tapi Allah juga
menjadi manusia 100%. Apakah tujuan Allah menjadi manusia 100%? Allah menjadi manusia 100% bukan hanya mengalami bagaimana cara hidup manusia di dalam dunia yang penuh dosa ini, yang dikuasai oleh dosa ini. Tapi tujuan utama Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah kepada kita semua. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Allah sanggup menjadi manusia 100%. Apakah dosa yang dilakukan oleh manusia? Dosa yang dilakukan oleh manusia ada dua. Yang pertama adalah dosa perbuatan. Yang kedua adalah dosa keturunan. Apakah yang dimaksudkan dosa perbuatan? Dosa perbuatan itu adalah dosa yang dilakukan oleh kita pada setiap hari. Sama ada kita sadar ataupun tidak. Sama ada kita sengaja ataupun tidak. Itulah yang dimaksudkan dosa perbuatan. Apakah pula yang dimaksudkan dosa keturunan? Dosa keturunan itu adalah dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam sewaktu mereka ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Itu kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ke ayat yang ke-25. Di situ kita boleh melihat Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan sewaktu mereka di Taman Eden, Allah telah memberikan perintah kepada manusia itu, yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga ke ayat yang ke-17. Kita boleh melihat dan membaca firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-16, Kejadian pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga ke 17. Ini perintah Allah. Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon yang ada di taman itu mereka bebas makan. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat
Allah berfirman, janganlah kamu memakannya. Saat engkau memakannya, engkau akan mati. Itu adalah perintah Allah. Tapi kalau kita melihat lagi di dalam Kejadian pasal 3, ayat 1 hingga ke ayat yang ke-6, di sini kita boleh melihat perbualan antara perempuan itu, yaitu Hawa, dengan ular. Ular itu siapa? Ular itu adalah iblis yang menyerupai ular. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, ini saya kasih ringkas saja. Kata ular itu kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata-kata ular itu kepada perempuan ini. Di ayat yang kedua, perempuan ini menjawab, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Di ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu memakan ataupun rabah buah ini, nanti kamu mati. Apa kata ular? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata ular kepada perempuan itu ataupun Hawa. Apabila Hawa mendengar kata-kata ular ini, dia melihat lagi buah pohon itu sungguh menarik hatinya. Akhirnya dia kena pujuk dan dia makan buah yang dilarang itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saat mereka makan buah itu, terbukalah mata mereka dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Barulah mereka ada perasaan malu. Kenapakah? Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka melanggar perintah Allah, mereka tidak tahu bahwa mereka ini telanjang. Karena mereka ditutupi dengan hadirat Allah. Dan sebelum manusia ini jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mengalami kematian.
Oleh karena manusia ini telah mendengar pujukan daripada ular ataupun iblis yang menyerupai ular, di situ bila mereka sudah makan, manusia sudah mengalami kematian. Itulah dosa keturunan yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Sehingga dosa ini turun-temurun sehinggalah pada kita sekarang ini. Terima kasih karena menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dengan tema yang sama. Kita akan berjumpa di bab yang kedua. Tuhan memberkati. Darah Kristus